Can you guess what is the capital of Slovenia? 1, 2, 3. Udah siap belum? Gila, can you imagine gue sekarang ada di Slovenia? Pasti lo gak pernah kepikiran kan ada di Slovenia. Karena mungkin lo udah pernah lihat Reels atau TikTok soal Danau Bled yang hits itu. Padahal ya, ada hidden gem rahasia yang jauh lebih magis dan belum banyak orang tahu. Penasaran kan? Yuk ikutin keseruan gue. Sekarang gue udah ada di country baru lagi, namanya Slovenia. Can you guess? Hi. Can you guess what is the capital of Slovenia? 1, 2, 3. Udah siap belum? Namanya aja Ljubljana. Ljubljana adalah the capital city of Slovenia. Ini first thing first, and I was so surprised, Slovenia so clean. Bagus banget. Waktu gue pertama kali mendarat di Slovenia, mata gue langsung dimanjain sama kotanya yang super bersih dan bebas sampah banget. Ini adalah negara ke berapa ya? 1, 2, 3, 4. Keempat yang gue kunjungi di trip ini. Dan gue bakal explore a bit. Kayak city center, kemudian gue akan explore gedung-gedungnya, makanannya. Dan nantinya akan ke Lake Bled. Ini salah satu the famous lake yang ada di Slovenia. Setelah perjalanan panjang di Balkan Trip kali ini, dari mulai Kroasia, Bosnia, Montenegro, dan sekarang finally gue ada di Slovenia. Spot impian yang bakal gue kunjungin mulai dari Ljubljana Castle, kemudian gue bakal nyebrang ini ke Dragon Bridge, salah satu tempat paling ikonik yang ada di city centernya Slovenia, di Ljubljana. Lalu gue bakal juga nyobain makanan yang otentik parah namanya klobasarna. Nah, terakhir gue bakal berangkat ke destinasi yang bikin suasananya itu paling magis selama trip gue kali ini, yaitu ke Lake Bled. Langsung aja yuk ke spot pertama yang megah banget, Ljubljana Castle. So now I'm at the top of the Ljubljana Castle in Ljubljana, Slovenia. Once again, welcome to Ljubljana. Otak gue langsung refresh total dan gak bisa berkata-kata setelah bisa ke Ljubljana Castle. Suasananya tuh bener-bener bagus banget, estetik, dan lo dimanjain deh matanya karena lo bisa ngeliat Ljubljana dari atas. What a wonderful sight! Kalau lo main ke Slovenia, wajib banget ke Ljubljana Castle. Karena pemandangan kota tua di bawahnya itu beneran cantik parah. Bangunan bersejarah ini unik banget karena memadukan benteng abad pertengahan dengan gaya arsitektur modern yang vibes-nya estetik abis. Now I am at the one of the iconic Slovenian for the Slovenia country, Ljubljana specifically. Namanya adalah Dragon Bridge. Jadi ada 4 dragon yang ada di sini, ada 1, kemudian 2, dan di sana 3 dan juga 4. Ini jadi dragon yang paling ikonik yang ada di Slovenia. Keren banget ya. Kalau lo udah puas cuci mata di Ljubljana Castle dan Dragon Bridge, sekarang waktunya kita makan. Nah, kalau di Slovenia, gue kasih rekomen nih tempat makan yang paling tradisional dan otentik. Namanya klobasarna, yang terkenal sama sosis, kanjaska klobasa, dan strukci.
Ini tuh mirip banget vibes-nya kalau lo ke Jerman atau ke Austria makan Bratwurst. Jadi lo mungkin ngerasain the same taste, the same feeling ketika lo makan makanan tradisional di Slovenia. Nah, beres udah gue nyobain makan tradisional Kerajaan Ska Klobasa. Nah, saat ini lanjut yuk kita ekspor ke tempat yang paling hits di Slovenia. Dan I cannot wait. Apalagi kalau bukan Danau Bled. Jujur, pas pertama kali melangkah ke tepi Danau Bled, gue langsung kagum banget sama pemandangannya. Vibes-nya tuh kayak masuk ke dalam negeri dongeng, tapi magical dan it's real guys. Ini tuh perpaduan air danau yang bening, kristal banget, dan latar pegunungan yang ada di belakang itu bener-bener kayak ngeblend gitu. Dan ini tuh warna danaunya bener-bener hijau dan biru gitu loh guys. Apalagi yang bikin magic adalah adanya gereja di tengah pulau yang bener-bener bikin suasana itu makin spesial dan view-nya tuh indah banget. Jujur ini pemandangan secantik ini berhasil bikin gue terpesona dan makin pengen lama-lama di Slovenia. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, pas summer, orang Eropa tuh hobinya mirip banget sama turis di Bali. Jadi mereka rame-rame nyebur, berjemur, sunbathing, dan menikmati matahari. Karena di sini mataharinya bisa lebih dari 12 jam. Tapi jujur, gue chill banget di Danau Bled ini. Karena rasanya tuh berbeda banget. Suasana sejuk, estetik parah, tapi still got the summer vibes. For those of you wondering, biasanya di Eropa ngapain sih? Kalau summer, gila nih orang-orang udah kayak di Bali. Gue kayak ngeliat Eropa lagi, kayak ngeliat Bali tapi di Eropa balik. Jadi belakang gue orang-orang lagi pada sunbathing. Dan mereka juga enjoy karena sekarang gue lagi ada di Slovenia. Di dalam Slovenia ini ada satu destination yang paling wajib dikunjungi namanya Lake Bled. Basically ini danau ya, tapi lo lihat deh danaunya dari belakang. Ini kalau lo sering lihat Instagram post atau mungkin TikTok, rekomendasi traveler, ini pasti wajib salah satu destinasi yang perlu lo kunjungin ketika lo di Slovenia. Bayangin ya guys, ini seru banget. Nggak pernah gue kesini karena biasanya gue kesini winter dan semua orang yang lagi berjemur ternyata ngeliatin gue. Oke lah, let's explore another side of Slovenia. It's a bit tiring, so I've been walking for almost 50 minutes to get another view from the other side dari Lake Bled. Luckily bisa ngeliat view-view indah ini. Tahun 2026 ini menjadi tahun bersejarah karena udah satu dekade atau 10 tahun gue ada di berkecimpung lah di dunia solo traveling. I remember when I started my first solo traveling experience itu back then when I was in Japan 2016. Turns out sekarang udah ada 10 tahun kemudian gue ada di negara-negara yang seru banget, negara Balkan. Kayak di Slovenia, Slovakia, Kroasia, kemudian Bosnia and Herzegovina, Montenegro. Banyak ternyata. Dan Austria nanti. Jadi bersyukur, grateful dapat kesempatan yang luar biasa ini. Semoga ini bisa menjadi kesempatan buat siapapun yang percaya bahwa lo bisa pergi kemanapun selama lo punya mindset yang positif dan pastinya ada usaha untuk sana. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan cuma tentang sejauh mana kita melangkah atau seberapa indah tempat yang kita datangi, tapi tentang bagaimana setiap detik momennya mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dan menghargai hal-hal kecil di hidup ini. Dan jujur, setiap kali perjalanan ini selesai, selalu ada rasa hangat yang gak bisa gue jelasin dengan kata-kata.
Memori yang tercipta di setiap tempat rasanya jadi pengingat kalau dunia itu sebenarnya terlalu luas untuk kita jelajahi dan indah buat kita lewati gitu aja. Dari semua tempat indah yang udah gue datengin, satu hal yang paling bikin tersadar adalah gimana cara alam selalu punya cara buat menenangkan hati kita. Sampai di sini dulu ya, traveling di negara Slovenia, and see you at the next border.